Ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Bagus atau buruk? Bagus banget. Tahu banyak tentang banyak hal. Tapi kalau tahu sedikit tentang sedikit hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sehat semua, waras semua, sama pentingnya sehat dan waras. Di sini kebanyakan cek, loh seru ya. Oke. Di sini rata-rata pelajar ya. Biasanya pelajar itu juga penderita cacat tuna asmara. Itu biasa saja, nggak perlu buru-buru. Iki mikir grogi tak enggo ya, mati-mati. Usia Anda sebagai pelajar hari ini tidak mudah. Saya sempat mengatakan di banyak tempat dengan agak keras dalam tanda petik ya, dengan agak keras mengatakan bahwa Anda bisa dikatakan sebagai generasi yatim piatu ini. Kok bisa? Kan gitu pertanyaannya. Biasanya si anak itu belajar dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari yang lebih tua duluan tentang bagaimana menjalani hidup, etika, sopan santun dan seterusnya. Pertanyaan saya sekarang di sini ada yang pakai TikTok? Banyak. Ada yang belajar dari bapaknya? Enggak ada. Yang belajar dari ibunya? Ada yang pakai Instagram? Banyak juga. Ada yang belajar dari ibunya? Terus Anda belajar dari siapa? Otodidak. Nanti anakmu belajar dari Anda enggak kira-kira? Iya enggak? Karena Anda sudah tahu, makanya anakmu belajar dari Anda. Problemnya yang generasi sekarang ini nggak bisa belajar dari siapa-siapa. Kalau Anda tanya, baiknya main TikTok gimana sih sama bapakmu apa sama gurumu? Pasti malah ditanyain balik, TikToknya apa ele? Gimana cara bikin akun gitu toh? Nah jadi generasi Anda adalah generasi yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Indonesia. Karena apa yang Anda lakukan sekarang akan dicontoh oleh generasi berikutnya. Anda tahu adab sosial media Indonesia adalah adab sosial media terburuk se-Asia Pasifik. Padahal dalam Islam sangat diajarkan pentingnya yang namanya adab. Faktanya itu kalau Anda mau cari informasinya sendiri ada yang namanya Microsoft Civility Index, MCI, Microsoft Civility Index. Itu mengatakan bahwa tahun 2021 adab sosial media Indonesia paling buruk se-Asia Pasifik. Ngeri. 47% isinya hoax. Di sini ada yang pernah post Instagram tanpa filter, angkat tangan. Ada? Oh lumayan ada sih. Yang pakai TikTok tanpa filter? Ora percaya aku. Menurut Anda itu kebohongan atau bukan? Ya belum, ya kadang-kadang ada yang menyebut kebohongan, ada yang menyebut itu bukan. Yang berbahaya adalah begini. Cek. Nek mati ngene iki aku lali ngomongnya loh Mas, arep ngomong apa iki mau. Yang berbahaya adalah begini, ketika Anda mempercayai bahwa apa yang Anda tulis, yang Anda tunjukkan adalah Anda yang sebenarnya. Di sini ada yang pakai Instagram lebih dari 2 tahun enggak? Ada banyak, oke. Anda pernah lihat posting Anda 2 tahun yang lalu enggak? Apakah bagus kok ketawa? Hah? Malu enggak kira-kira ngelihatnya? Malu sendiri ya? Tapi bagus Anda malu ngelihat status Anda 2 tahun yang lalu. Artinya Anda adalah pelajar. Anda lebih baik daripada 2 tahun yang lalu.
Sehingga kamu ngelihat 2 tahun yang lalu lucu. Alah, cah cilik. Alah, alay. Alah, kayak gitu. Jadi jangan buru-buru memburukkan orang kalau kira-kira postingannya masih lucu. Dia sedang proses belajar. Anda punya grup keluarga di WA? Grup keluarga WA ada? Yang paling banyak membagi berita hoax siapa? Ada enggak? Yang paling banyak membagi berita-berita dibagi terus siapa? Orang tua? Bude-bude, ya, pakde-pakde. Penelitian mengatakan 70% penyebar hoax adalah orang tua. Justru bukan pelajar. Kenapa? Angel, mikir mati-mati tak ganti wae iki. Nek wis dandani tak nggo meneh kok. Ini mic-nya tolong digedein volumenya, Mas. Cek. Oke. Mid low-nya dikurangin sedikit, Mas. Kalau pakai parametrik sekitar 300 kHz diturunin 2 desibel. Iya. Nah, lumayan. Wis urung nggih. Oke. Lumayan ya, jelas suara saya ya. Tidak terlalu bulat. Tadi saya sampai mana tadi? Banyak penyebar hoax orang tua. Apakah orang tua jahat? Tidak, hanya orang tua tidak terbiasa menangani informasi di dunia online. Betul. Kalau Anda dapat informasi, cross check-nya tahu kemana? Gampang tuh. Cari berita lain, lihat Wikipedia, lihat YouTube. Konfirmasinya tahu karena Anda tahu lapangannya. Kalau orang tua belum tentu tahu. Jadi sekarang ini generasi muda dan generasi tua harusnya bergandengan tangan untuk menghadapi zaman yang baru. Ini satu-satunya zaman, ya enggak satu-satunya sih. Ini salah satu zaman di mana 9, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kita semua merasa tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Itu paling berbahaya. Paling berbahaya dari manusia adalah orang yang setengah tahu. Merasa tahu, padahal nggak benar-benar tahu. Kalau nggak tahu, mending diem. Kalau cuma setengah tahu, mending diem, dengerin. Kalau di sekolah keuntungannya begini, si murid nggak bisa sok tahu sama gurunya. Nggak berani muridnya sok tahu. Kalau di sosmed berani nggak kamu sok tahu? Berani nggak? Apalagi kalau followermu 100.000. Kamu ngomong pasti dipercaya banyak orang. Padahal berbahaya. Itu lebih sok tahu, setengah tahu itu lebih berbahaya daripada bodoh. Daripada tidak tahu, lebih berbahaya. Karena sok tahu, saya pengen tahu apa aja, bantu. Kenapa? Karena itu ibu dari intelek, itu menghasilkan pertanyaan berikutnya, otaknya jalan kemudian. Ketika dia senang kucing, cedaki kucing, ajari tentang kucing. Diajak main sama kucing. Anak-anak tuh aneh kadang-kadang sukanya apa. Ada anak-anak yang sukanya mainan tapi untuk dirusak. Belum sampai 1 jam, wes jebol kabeh. Ada nggak yang punya anak kayak gitu tuh? Banyak. Itu artinya anaknya interest, pengen tahu. Gak apa-apa, jangan dimarahin. Jangan eman-eman duitmu daripada eman-eman, masa otak hanya demi duitmu, otak anakmu kamu korbankan. Gitu paham maksud saya? Nah, ini akan menjawab pertanyaanmu itu kemudian. Nah, setiap orang punya interest yang berbeda-beda. Ada yang interestnya tidak pindah dari kecil. Dari kecil senengane kuwi terus. Saya punya teman dari Jepang. Dia itu sekolahnya paleontologi. Jadi belajar tentang dinosaurus. Itu bukan dia mencari pekerjaan dinosaurus. Dia dari kecil seneng dinosaurus. Itu saya lihat kamarnya itu ujung pensil dinosaurus, gambare dinosaurus, poster dinosaurus. Ini apa aja dinosaurus kabeh. Kayak dinosaurus mlebu kamar terus muntah-muntah kayak lho. Apa dinosaurus kabeh. Sangat
Orang ini spesialis memang. Memang dia suka dinosaurus. Sampai dia sangat ahli, orang akan mencari dia kemudian. Karena dia sangat ahli di situ. Ada juga orang yang sukanya pindah-pindah. Dan itu enggak apa-apa. Karena kemudian gini, kebanyakan inovasi itu datang dari orang yang tahu lebih dari satu disiplin ilmu. Tapi yang bisa meneruskan sampai dalam itu orang yang spesialis di dalam satu ilmu. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Kalau Anda pengen tahu lebih dalam, tak kasih catat Ki. Ada buku judulnya Range yang ditulis oleh David Epstein. Khusus membahas tentang itu. Spesialis versus generalis. Ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Bagus apa buruk? Bagus. Karena dia ada gunanya juga. Ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Bagus atau buruk? Bagus, dia bisa menghubungkan dunia yang berbeda. Ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Bagus atau buruk? Bagus banget, tahu banyak tentang banyak hal. Tapi kalau tahu sedikit tentang sedikit hal, itu biasanya suaranya yang paling keras. Yang paling sok tahu. Karena dia tidak tahu betapa bodohnya dia. Di sini ada yang pernah ikut karate atau silat? Ada ya? Ada. Yang paling senang berkelahi yang kulit putih, apa yang sabuk putih atau sabuk hitam? Yang senang kelahi pasti yang baru masuk sabuk putih terus gagah-gagahan. Semua yang senang tarung, yang senang nyalain, yang senang teriaknya keras-keras karena sabuk putih pengetahuannya sedikit memang. Kalau sabuk hitam menghindari. Nek gelut tenanan mati gue. Wis ta, rasa ta. Damai aja. Bener gak? Guru silat itu malah bijaksana. Yang berangasan malah murid yang paling bodoh. Nah, menjawab itu tadi, mana yang benar sih? Dua-duanya benar karena kita diciptakan berbeda sama Allah. Tugas negara adalah memfasilitasi semua kemungkinan dari manusia. Mana yang pengen generalis boleh, mana yang pengen spesialis ada jalannya.